nggak bapaknya, nggak anaknya. Statementnya ini mancing, mudah banget mancing huru hara gitu ya. Nah setelah bapaknya ini sempat Menteri Keuangan yang baru nih berstatement bahwa itu tuntutan 17+8 adalah sebagian kecil rakyat Indonesia. Belum 25 jam anaknya ini berstatement di sosial media laman Instagram pribadinya yang bilang Sri Mulyani adalah agen dari CIA atau Central Intelligence Amerika yang nyamar jadi Menteri Keuangan. Waduh, 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 waduh. Dan ini akhirnya membuat dia nih klarifikasi. Nah, kita reaction dulu seperti apa gitu ya dari dari laman X gitu kan ya, randomable gitu ya, yang mengcapture gitu ya seperti apa gitu. Tuduh Sri Mulyani agen CIA anak Menkyu itu hanya bercanda sama temen gue katanya gitu ya. Terus ini video klarifikasinya. Ini gak tau kenapa kok gue viral ya. Yang bilang itu sebenarnya gak beneran ya. Bu Sri Mulyani bukan agen CIA atau IMF ya. Itu gue hanya bercanda sama temen gue di Instastory, tapi gak tahu ada yang goreng kayaknya ya. Jadi viral. Tapi aku klarifikasi nih, itu tidak benar. Itu hanya jokes yang diberikan kepada teman-teman aku terhadap Ternak Mulyono lah. Gue bilang agen CIA ya, Ternak Mulyono. Nah, ini ada yang goreng kayaknya guys. Itu tadi kenapa bisa viral ya, karena lo ini anak pejabat. Jadi kalau anak pejabat tuh harus hati-hati dalam berucap, berstatus dan sebagainya, termasuk flexing gitu, karena anak pejabat tuh mendapat sorotan. Ini statusnya ini masih di capture oleh random threads gitu atau @randomable. Alhamdulillah ayahku melahirkan agen CIA Amerika yang nyamar jadi menteri. Itu statusnya ya sebelum diklarifikasi sama dia kalau itu bercanda. Aduh, bercandanya tapi jurang bos gitu ya. Waduh, waduh, waduh. Statistik Menkyu baru, hari 1 blunder, hari 2 anaknya blunder. Itu kayak masih hari 1 semua ya. Hari berikutnya menarik untuk dinanti. Ditunggu blunder selanjutnya. Baru paham kenapa kemarin pakai hoodie-nya kayak gitu WKWK. Bapak lu belum sempat ngecicip korupsi udah bikin tingkah lu bikin malu aja gitu ya. Namanya juga minta maaf ya, dimaafin ya. Ini lebih ke klarifikasi sih, playing victim nyari panggung. Namun demikian bahwa telah terjadi upaya yang bersangkutan untuk bla bla bla, ada lokus, ada tewas, ada delik, ada mens rea, ada niat, maka jadi ini barang. Lanjut guys. Aduh. Saya merasa yakin Menkyu yang baru tidak mampu memperbaiki ekonomi Indonesia. Sri Mulyani aja yang nggak tahu segalanya dari zaman SBY sampai Prabowo keteteran gitu ya. Oh, yang tahu segalanya dari zaman SBY sampai Prabowo keteteran gitu. Sri Mulyani pernah buruan ke US karena jadi tersangka kasus BLBI. Dia baru mau pulang ke RI setelah diminta Jokowi yang baru dilantik jadi presiden. Dan selama jadi Menkyu Jokowi dia loloskan semua proyek unfaedah yang bikin APBN tekor kayak KCIC, IKN, dan dia juga salah satu pejabat World Bank. Ini komentar netizen. Ini anaknya menteri yang baru, yang pipinya ditutup pakai hoodie sambil ngomong sombong masalah orang miskin dan pamer kartu ATM-nya lah. Itu pipi apa bantal, sumpah geli gue bocah. Baru dilantik aja ayahnya sama anak sudah repot dengan klarifikasi omongan soal Asbun. Ya Allah, kok sebegini parahnya tata kelola pemimpin negeri ini. Ya iyalah bercanda, bentuk muka lo kayak pepaya bangkok. Waduh, ini malah ada yang ini ya, apa sih namanya? Lupa gue ya gitu. Make ini anak gitu, attitude jeblok gitu ya. Udah begini minta maaf, kalau tengil gini ntar kayak Mario Dandi diulik terus kehidupan lu gitu ya. Dia mulai panik gitu ya, takut makin gak bener nih negara gitu. Bapak arogan, anak songong, like father like son ya. Waka gobloknya gitu. Belum ada seminggu ya saat gitu. Bacot gak anak gak bapak sama aja, bapak kau gak layak ngurusin negara ini, tahu kau gitu ya. Banyak tingkah gitu, bercanda sama teman tapi dia sendiri bilang di sosial media kalau bercanda sama teman lu main di tongkrongan, ngomong langsung sama teman lu, pastiin lagi lu beneran teman lu gitu ya, norak bercandaan lu gitu ya. Itu kenapa bengkak gitu ya. Jelek amat tingkahnya, kocak begitu pula buat terong bisa ngomong. Aduh gitu ya, muka kayak ikan bercanda mah di tongkrongan aja ya, ini mah direkam kan jadinya blunder liar gitu ya mukanya.
Aduh, cengengesan gitu. Kenapa ini diperiksa anak pejabat juga warga negara, wajib hukumnya pihak berwajib memanggil, jangan sampai anak pejabat kebal hukum gitu. Nggak jamin anak pejabat itu pintar, ada juga anak bekas presiden blunder omong ini itu salah akhirnya keblinger, coba lihat mukanya absurd. Bercandanya sama gue aja yuk greget gue. Itu ya. Soal orang miskin suka pamer ATM. Lu takut bapak lu dicopot ya WKWK, makanya lu bilang bercanda. Nah itu tadi ya positive people gitu ya, keblunderan gitu ya. Nah bapaknya ini kan juga sempat klarifikasi juga yang statement dia menanggapi 17+8 itu juga itu klarifikasi. Aduh, belum 25 jam menjabat klarifikasi udah di mana-mana gitu ya. Jadi buat Menq yang baru ini kayaknya harus hati-hati juga ya dalam berstatement gitu ya, karena udah jadi karyawan publik gitu kayaknya yang melayani publik, jadi segala tindak tanduk bahkan keluarganya ini dipantau netizen. Salah-salah ngomong aduh bisa bikin huru hara di negeri ini gitu ya. Salah bikin ngomong, salah bikin kebijakan gitu kan pasti kerap diprotes gitu. Kalau menurut positive people gimana komentarnya, tulis di kolom komentar, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.